Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati guru-guru ingkang minulya, khususipun Gus Wafi Ibnul Kiai Maimun Zubair, ingkang kula hormati Gus Bahauddin Ibnu Kiai Nur Salim lan sedayanipun para sepuh bini sepuh Gus Umam nggih wonten, sedayanipun para santri, para bapak, para ibu, para jamaah thariqah ingkang kula hormati. Mugi-mugi dalu menika kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kula nggih remen sangat bahagia bisa jumpa dengan Gus Wafi. Kula niku gadah pengajian wonten teng Andong. Kebetulan kula teng mriku ngaji kitab kecil Gus, Risalatul Jamiah. Itu karya Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, cuma tauhid, dasar, fikih, kemudian tasawuf. Nah, di malam minggu yang berikutnya niku kalau tidak salah rutinannya Gus Wafi. Rutinannya Gus Wafi. Nah, sebagian temanku di sana yang thariqah, jadi senangnya itu senang zikiran, senangnya itu ikut thariqah, nanya sama saya, Habib, kalau saya ikut ngajinya Gus Wafi menurut jenengan pripun? Saya jawab cocok, saya sangat. Kenapa? Karena nyun ngapunten, kalau yang bicara masalah ilmu thariqah itu orang yang tidak pernah kenal syariat jadinya ngawur. Tapi kalau sudah ada orang yang kenal ilmu syariat, berguru dengan sanad yang jelas, bicara masalah thariqah, niku berarti sudah berada pada jalur rel yang benar. Itu saya bilang, kalau bisa jenengan ikut ngaji. Kalau belum mau ikut, misalkan ada bed dan sebagainya, belum mau ikut dulu, monggo. Tapi yang jelas jenengan mulai ikut ngaji. Siapa tahu setelah ngaji akhirnya ikut yang selanjutnya. Alhamdulillah kula nggih remen sanget saged panggil kalih Gus Baha. Terus terang niki saya ini dipeseni sama banyak Habib dari Pasar Kliwon. Kalau mau ketemu Gus Baha minta diajak. Kalau mau ketemu Gus Baha itu minta diajak. Jadi kapan-kapan daripada saya membawa Habib sak Pasar Kliwon ke Narukan kan repot akhirnya. Nah, lebih baik kapan-kapan Gus Baha mau saya bawa ke rumah saya kumpulkan sama Habib-Habib insyaallah. Alhamdulillah. Ya, supaya perkumpulan pokoknya ini saya tidak niat ngaji, tapi saya niatnya silaturahmi mawon nggih. Nah, soalnya niki prinsipipun nggih. Niki nek kula tak gaya tok tawaduk sithik niki. Idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air ya berarti enggak boleh tayamum, ya langsung wudhu dan mandi. Kula niki jadi debu mawon. Cuma ya alhamdulillah kadang-kadang debu itu masih kanggo. Kenapa? Buat yang habis dijilat sama anjing. Jadi ya alhamdulillah serodok kanggo insyaallah. Idhohnya, kitab idhohnya. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, tadi di depannya Gus Baha ada kitab, ya kula tak nggawa kitab juga. Tadi Gus Baha nerangaken masalah ihya, dan memang masya Allah para sanad, para romo kiai niku kan itu cinta dengan kitab ihya, dan subhanallah memang para habaib pun juga berada di jalur yang sama. Jangan kalau ke tempatnya para habaib yang peninggalan habaib sepuh terdahulu, seperti jenengan Kang Gresik, peninggalannya Habib Abu Bakar Gresik, itu pengajian rutinnya yang ngajinya ihya. Setahun sekali kalau haul dihatamkan. Jenengan kalau ke Pasuruan, tempatnya Habib Ja'far bin Syekhon, dulu Habib Ja'far bin Syekhon itu gurunya Kiai Hamid. Tempatnya Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, niku gurunya Kiai Ahmad Jufri.
gurunya Kiai Murtadho yang mendirikan Pondok Besuk, itu ngajinya juga Ihya. Jadi kan ke Solo ke tempatnya peninggalan Habib Alwi, Habib Anis, ya sami, di sana juga ngajinya kitab Ihya. Dan memang para ulama itu menyatakan ciri-ciri ulama dunia, ulama su itu tidak senang sama kitab Ihya. Kenapa? Karena aibnya dibongkar di situ. Jadi ulama su itu kalau kitab Ihya wanyel, godeng. Kenapa? Aibnya dibongkar di situ. Ciri-cirinya begini-begini niku. Kan bab ulama su niku kan panjang niku di kitab Ihya niku. Makanya enggak ulama enggak pernah su. Enggak pernah ulama enggak bisa jadi su roto aman sih. Roto aman niku. Masya Allah kitab Ihya niku memang benar-benar kitab idola. Kula juga jadi baca karena yang ikut santri yang sudah paham ya enggak usah dijelaskan. Nah, tahsilul hasil nggih. Yang belum paham baru dijelaskan. Nah di antara kitab Ihya niku Imam Ghazali niku memang konsepnya niku luar biasa. Dan subhanallah para habib niku dari dulu pegangan cepengan kali kitab Ihya niku luar biasa. Niku wonten habib naminipun Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Pendapatnya sering dikutip teng kitab Bughyah niku. Itu pernah beliau keponakan dan murid saking Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ingkang nyerat kitab Sulamut Taufik. Nah, itu kakak beradik Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu ulama besar, kakaknya Habib Thahir bin Husain bin Thahir juga ulama besar. Ini beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika ditanya, "Gimana keadaan pamanmu?" Niku jawabipun, "Takhalla 'anil muhlikat wa tahalla fil munjiyat wa wasfuhu al-ihya wa ziyadah." Kalau ditanya sifatnya jeneng rubul muhlikat yang di kitab Ihya, takhalla enggak ada. Rubul munjiyat tahala ada di situ semuanya dan sifatnya Ihya bahkan lebih daripada itu. Quran itu memang ibadahnya luar biasa, nulis kitabnya ilmunya juga luar biasa. Jadi intinya pun kalau saya mau membahasakan sebenarnya para habaib dan kiai niku masyrabun wahid walau kan ala mahim syatta. Jadi masyrabnya itu sama, namun dalam beberapa qadhiyah long antar habaib aja kadang pemahaman ada yang berbeda, begitu juga antar habaib dan kiai semuanya juga kadang ada pemahaman yang berbeda. Namun masyrabnya, tempat minumnya itu berasal dari tempat minum yang sama, sanad-sanadnya pun juga sama. Ya mugi-mugi kita nggih termasuk tiang ingkang masuk golongan menawi mboten dados ulama, dados pecinta ulama insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Kula niku terkenang sekali dengan wafatnya Mbah Mun. Wafatnya Mbah Mun. Kanten beberapa hari sebelum Mbah Mun wafat niku di awal Dzulhijjah. Niku kula mulai ngaji kitab Al Ulamaul Mujaddidun. Ya saya dapat dari Mbah Mun ketika sowan, pernah kiriman dari Gus Bahak juga, dapat kitab Ulamaul Mujaddidun. Itu saya sama santri kumpul, ayo kita sekarang ngajinya ini. Begitu kita kaji niku dapat 2 pertemuan, niku langsung pikantuk kabar Mbah Mun kapundhut. Jadi saya tuh di Solo itu nyapun seakan-akan ya terpukul ya kehilangan. Dan alhamdulillah kula kalih santri-santri nggih damel tahlil, yasin tahlil khusus buat Mbah Mun ketika itu. Khusus buat Mbah Mun kita buat yasin tahlil. Karena kita begitu kehilangan dengan kepergian beliau. Ulama yang memang benar-benar sudah yang kalau kita lihat sifat ulama al-akhirah nggih teng mriku sedaya. Sifat ulama al-akhirat ada pada beliau semuanya. Mbah Mun itu kalau mau cari pangkat, cari kekayaan, nyun ngapunten ndak tinggal di sarang. Sarang itu bandara ndak ada. Loh, nggih napa nggih? Stasiun wonten. Mboten wonten. Saya ndak pernah jurusan Di Solo ya. stasiun di Solo. Ya Mbah Mun tuh kalau mau cari dunia tinggalnya ndak di sarang. Nah, kalau mau cari dunia tinggal di Jakarta kira-kira yang mau ngasih tanah hektar-hektaran banyak napa mboten? Kathah napa mboten? Kathah, tapi ya memang nggak cari dunia. Nggak cari dunia. Tinggal tempatnya sarang-sarangnya pucuk wis perbatasan sama Tuban. Saya pernah niat musowan Mbah Mun itu ke Belasu.
Saya cari jalan, keranten supirku wekdal niku ya rada enggak ya. Mau ke tempatnya Mbah Mun lewatnya Randu Blatung Blora. Niku dalane Masya Allah mujahad tenan niku. Tirakat tenan. Subhanallah sudah sampai kota, sudah sampai Rembang, kalau waktu itu mau ngaji di Juwana Pati. Sudah sampai Rembang, alhamdulillah sudah sampai, nanya-nanya tempatnya Mbah Mun di mana? Diketawai sama orang. Jenengan ke sana terus ke sana nggih. Sampai berapa lama? Kinten-kinten 1,5 jam. Loh, masih 1,5 jam ternyata. Niku pun dugi Rembang niku kula perjalanan dari Solo sudah 8 jam gara-gara kebelasuk niku wau. Akhirnya keranten kula siapa itu? Ya pokok ini itu. Wahyudi. Bawali itu terus anu Beb, kalau sudah maghrib sudah ndak terima tamu. Padahal saya sampai di Rembang itu sholat itu setelah 8 jam itu jam 5. Akhirnya mboten saged sowan, bisa ketemu, alhamdulillah pernah ketemu di majelisnya Habib Syekh, tapi ndak kanggo resmi. Niki wonten santri kula jenengan datang ke rumah kan ketemu jenengan. Cuma ini saya ajak lagi pengen ketemu. Kenapa? Yang ketemu dulu ndak sah. Kenapa? Belum viral, jadi belum sempat foto katanya gitu. Nah, saya waktu itu ketemu sama Mbah Mun empatnya Habib Syekh, cuma ndak sah karena baru musafahah. Akhirnya ketemu waktu diundang sama Gus Ubab di Al Anwar 2 niku, akhirnya bisa sakit ketemu. Alhamdulillah. Nah, jadi para bapak ingkang kula hormati, iki nggih kula lajeng ngaji mawon. Saya tadi tertarik subhanallah. Saya kemarin ini termasuk min barakati corona. Saya termasuk orang yang rodok syukur dengan adanya corona. Rodok syukur, tapi tidak berani syukur banget niku mboten wantun kula. Keranten sing ngenes ya rodok akeh soalnya. Wonten niku video ada orang bengak-bengok nang pinggir jalan, corona, minggato. Karena sudah saking stresnya mungkin. Karena dengan wasilah adanya corona saya bisa duduk sama santri-santri yang khusus, karena kalau umum rame kan tidak boleh. Waktu itu kan Solo termasuk zona merah, malah katanya sekarang zona hitam. Wallahu a'lam, sebelum mboten ngertos bab niku. Kersane sing zona-zona niku wis zona merah, kadang zona hitam. Tak bilang bariki wonten zona pelangi. Wonten zona pelangi. Niku jadi alhamdulillah bisa menghatamkan banyak kitab. Di antara kitab yang kita hatamkan itu kitab judulnya Idhahu Asrar Ulumil Muqarrabin. Idhah menyingkap, menjelaskan, asrar rahasia-rahasia, ulum ilmu-ilmu, muqarrabin para wali. Jadi kitabnya ini artinya menyingkap rahasia ilmu para wali. Nah kitab menika karya Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Beliau tapi hidupnya dan wafatnya di India. Jadi dari Hadramaut hijrah ke India, dakwah di sana. Dan kitab niki adalah kitab favoritnya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad niku ingkang damel Ratib Haddad nika itu baca kitab ini, kemudian kalau hatam diulang lagi, hatam diulang terus begitu. Dan memang kitabnya Habib Abdullah Haddad niku memang ada maziyah tersendiri, Niku wonten tiang dari Eropa, Gus. Niku sempat ngaji di Tarim, kemudian nerjemahkan kitabnya Habib Abdullah Haddad. Dia beli, kalau nggak salah di salah satu negara di benua Amerika, nggak salah. Kalau mboten nonton nyebut merek keranten takut UU ITE ini lah saiki bahaya. Itu dari salah satu negara Eropa atau negara Amerika niku berdakwah, jatahnya ngaji itu sama orang-orang penjara. Jatahnya ngaji itu sama orang penjara. Akhirnya dia bingung, dibagi kitabnya Habib Abdullah Haddad yang sudah ditranslate, diterjemahkan ke bahasa itu. Alhamdulillah dari sekian banyak yang di penjara itu banyak yang masuk Islam. Keranten mos kita pun Habib Abdullah Al-Haddad. Ada juga yang itu nyebarkan nuskhahnya Habib Abdullah Haddad, itu 4.000 cetakan itu dibagi-bagikan di Eropa. Nggak salah kitab Sabilul Iddikar
itu dibagi-bagikan, yaitu kan perjalanan umur manusia. Itu orang-orang yang ketika itu belum muslim, baca itu tertarik sampai angka akhirnya, angka total yang masuk Islam dari nusukh yang disebarkan itu 1.500 orang. 1.500 orang. Nah, karena memang barokah. Terus ilmu ada, barokah juga luar biasa, nggih. Al ilmu katsir wal barokah qalil walladzi yajma'u bainahuma aqal. Itu kalau ulama dulu. Nek sakniki al ilmu qalil wal barokah aqal sakniki. Walladzi yajma'u bainahuma aqallul aqal. A'azzu minal kibritil ahmar. Nah, teng kitab niki, di kitab ini banyak hal unik yang saya dapatkan. Di antaranya beliau menjelaskan, di antaranya ngeten, bahwasanya orang itu, ada orang ibadah itu bisa menjadikan hatinya semakin baik. Ada orang semakin enggak perlu ibadah, justru malah hatinya semakin buruk. Yon ngapunten, wonten tiyang niku semakin kelihatan dia itu beragama, itu kadang-kadang semakin kelihatan, mohon maaf, kelakuannya kan kurang baik, nggih. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang seperti itu, tidak semuanya nggih. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sudah dijelaskan sama beliau, tiang niku kalau masih kondisi hatinya itu masih hati yang buruk, itu ibadahnya yang paling utama bukan memperbanyak sholat sunnah, bukan memperbanyak dia ngaji, bukan. Ibadah yang paling utama itu ibadah yang bisa menghancurkan hatinya. Kumpul sama tiang melarat. Bapak saat niki paling gampang dipraktekkan, soalnya mesti koncone melarat kabeh soalnya. Atau melakukan sesuatu yang dia itu gengsi, tapi itu dilakukan. Jadi dia datang ke pasar mungkin, pokoknya hidup sebagaimana biasanya orang. Kaman asyaki orang-orang biasa, jadi tidak mengeksklusifkan diri dengan ahli ibadahnya itu justru yang bisa menjadikan hatinya itu semakin bagus. Hatinya itu semakin bagus. Itu diterangkan sama beliau. Nah, di kesempatan kali ini, ini waos kula terjemah nggih, ketahuan. Pun lah pakai saya cuplik mawon nggih. Cuplik mawon. Sekalian sahur nggih, poso Senin. Teman sampai jam 3 nggih, mungkin dilajengaken Gus Wafi mungkin. Jadi Bapak ingkang kula hormati, di sini di kitab ini beliau menjelaskan fa'alaika ya ayyuhal akh bi tariqil mukhlisin as-shadiqin. Jenengan ayo ikut jalannya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang shadiq, yang beneran. Kemudian sampai pada bagian fala tu'awilanna ala ukuli ba'dil awam mimman dha'ufa ilmuhu wa amaluhu wa ghalaba alaihi hawahu min ta'zimihim wastihsanihim lituruki ba'dihim mimman yantami ila zuhdi wa ya'ti bi umurin munkaratin mustaghribatin laysat min turuki ahlil khair wala yartadhiha ahlul ilm wala laha hasilun fiddin. Jadi kamu itu kalau sudah mau menempuh suluk jalannya orang-orang soleh, kamu ngaji beneran, kamu jangan ngikuti lagi seleranya orang-orang awam. Orang-orang awam itu akan lebih berselera ketika menyaksikan ada yang aneh. Menyaksikan ada yang aneh. Jadi kalau jenengan itu lempeng yang ngikuti, kayak tadi ngaji dengan kitab dan sebagainya, itu yang tertarik enggak banyak. Yang tertarik enggak banyak. Tapi kalau misalkan nyun ngapunten, dakwah yang model aneh-aneh, itu yang tertarik banyak. Itu yang model jelimet-jelimet lah saat ini lah, wadah lah, baik dari sisi kutub utara maupun sisi kutub selatan itu lagi macam-macam saat ini. Baik dari sisi yang ada kan sekarang ini kan ada yang kenceng kekencengan, ada yang kelonggaran, ada yang kenceng kabeh haram, nyukur jenggot haram, celana rodok miduk sithik haram. Ada lagi yang kelonggaran kabeh halal. Kabeh halal niki rada top niki. Dulu niku
yang namanya nikah aturannya kan jenis kelamin beda, agama sama nggih. Lha sakniki wis diwalik. Jenis kelamin boleh sama, agama bisa beda. Nah niki termasuk longgar sing kelonggaran niku wau niku. Nah, jadi yang model kayak gitu-gitu tuh yang dianggap menarik. Dianggap menarik. Nah, saya tuh baru-baru kemarin saya tuh memang di pasar di tempat kita tinggal, saya tuh kalau ngaji itu mesti saya ngambil bab fikih. Karena kebetulan banyak yang sudah tidak mau ngaji fikih ustadznya. Nah, ngaji fikih ini paling berat. Berhadapan dengan tradisi salah masyarakat. Ini paling berat. Di mana-mana nyun ngapunten, panitia masjid itu kalau terima hewan kurban, kulit dijual apa enggak? Nah kalau cara yang jual mesti ngikuti aturan, serahkan fakir miskin, ditamlik, nanti fakir miskin jual, kan enggak ada masalah. Ini enggak mau. Wes nek nganggo ngono-ngono ku ya ribet. Jadi ahli fikih yang harus menerangkan. Dan kalau ahli fikih itu sudah memberikan hukum ya enggak bisa ditawar. Lho kitabnya ngono kuwi. Nah, perkara yang sudah mujma' alaih, kalau yang ada khilaf ya kita sampaikan. Habib satu kambing niat kurban sama akikah, boleh apa enggak? Imam Romli boleh, enggak apa-apa. Wis saiki sing enteng-enteng wae. Yang kenceng-kenceng lah, sing enteng wis kadang ora kuat apa sing kenceng soalnya. Enteng mawon niku mboten kuat napa mulai sing kenceng. Tetapi yang sudah perkara-perkara yang sudah disepakati ya kadang-kadang enggak bisa kita tawar. Bisa kita tawar. Malah wonten nyun ngapun pertanyaan, wonten tiyang niku punya kebiasaan itu kalau ke masjid itu ngecas HP niku nunggu di masjid. Ngirit listrik omahe soalnya. Jadi ben omahe niku tetap stabil makmur, masjidnya sing rotok bangkrut. Mandi saja ke masjid. Madu sewe ning masjid. Itu masjid yang di Andong, jangan sebut merek deh. Masjid yang di sana itu. Pas kadung ya. Masjid yang teng mriku niku itu nyun ngapunten kadang-kadang mandi di masjid, mimi gabah ya teng masjid. Mimi gabah niku ya teng masjid. Nah ketika saya bilang tidak boleh, fasilitas masjid itu bukan punyanya takmir, bukan punyanya bendahara, bukan punya tonggone masjid. Di masjid niku barang wakaf, digunakan untuk kemaslahatan kemakmuran umat wakaf. Jadi yang urusan pribadi ya ndak entuk. Mosok mimi gabah masjid ki ya ndak pantes to ya. Masjid dipakai buat mimi gabah. Miku malah nesu. Nek ngono ra entuk sesuk masjid tak tutup ora nek sing sosok ning masjid. Nah, malah mumet. Saya memang resikonya ngajar fikih nggih ngoten niku. Jadi kita yang sudah berada di jalur ilmu, pokoknya kita jangan kita terpancing untuk ndak mau fokus kita ngikuti selera masyarakat atau tradisi yang salah. Tapi tugas kita adalah latu ala ma bu'itsa bihir rasul. Kasih tentu menunjukkan kepada tujuan diutusnya para rasul. Napa nggih ngenal Gusti Allah, ngelampai aturane Gusti Allah pun niku mawon tugas kita. Dan itu kita dapati melalui sanad sampai nyambung ke para ulama. Kadang-kadang Masya Allah zaman sekarang ini ya macam-macam. Ini ada cerita anekdot nih. Ini cerita anekdot. Tidak tahu ini kejadian bener apa enggak. Itu dulu ada satu ustadz, tidak berani nyebut kiai apa gus, tidak berani ustadz mawon. Ustadz niku lebih umum. Semua aliran kan masuk, nggih. Nek kiai atau gus ini mung sak aliran dok. Nek ustadz niku semua aliran masuk biasa nih. Semua ormas masuk nek ustadz niku. Apa syekh niku semua ustadz masuk. Wonten syekh ngoten niku gadah pondok pesantren. Nah, santri diundang mungkin tahlilan tempatnya tetangga sebelah. Santri kebetulan punya ayam, diambil ayamnya disembelih. Ayam diambil disembelih, dimakan. Sama syekhnya tadi itu. Santri bingung, golek iki pite yo ilang siji. Nah, ketika santri bertanya-tanya terjadi kasak kusuk, ustadz ngomong, syekh niku ngomong, kowe ojo protes. Lillahi ma fis samawati wal ard.
sedaya sing teng bumi teng langit niku kagungane pangeran. Ndak boleh protes. Oh nggih. Ilmu masuk, transfer ilmu niku. Nah, kemudian ustadznya seminggu kemudian undangan pengajian murah ado ke Sumatera 3 hari. Santri kebetulan jatah makan rodok berkurang, ditinggali beras rodok sithik. Lah, kebetulan ustadznya sing dibaro niku wedhus. Ya akhirnya wedhus dijiko dibeleh mayoran. Sing dipilih sing wedhus sing paling gede dhewe. Selesai ustadznya datang hari kesekian, loh wedhusnya kok ilang siji sing gede dhewe. Kumpulkan santri semuanya. Sapa sing nyolong wedhusku? Jawabannya simpel, ngapunten Syekh, ngapunten Ustadz, lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi itu miliknya Gusti Allah. Kalau Ustadznya dijawab, tapi nek wedhus yo kegeden dul. Intine pun niku nek saya ditanya Habib itu termasuk aliran apa? Niku bukan termasuk aliran sesat, niku aliran sesaat niku. Sesaat edan niku. Jadi kembali lagi ke to the point, ke pembahasan. Intinya memang mau jadi pendakwah, mau hidup yang lurus di tengah-tengah masyarakat yang masih begini niki nggih. Yang masih apalagi sekarang niki era medsos. Orang itu kalau dengar nama Habib atau Kiai, itu bayangannya bukan Hatam Fathul Muin dulu, Gus. Bayangannya niku subuh ngobati wong kesurupan. Jenengan mesti kan pernah disowani dengan ngobati wong kesurupan, mesti pernah niku. Bener pernah itu kok dengar imit Habib Kiai niku satu subuh ngobati kesurupan, kemudian ngasih ijazah nggo utang habaib dan kiai sekarang niku ngoten niku. Lah ini yang harus kita luruskan, Saya itu saya niat terus pun kula niku setelah bar corona pokoknya saya di mana-mana ngaji, pokoknya saya kalau ndak bawa kitab saya membawa kertas. Persane wong ngrungokke apa sak karepmu, pokoknya saya mau menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena kalau kita ndak membiasakan tradisi baca kitab begini, dan ngapunten kalau sekedar mubalek kabeh iso. Dari mubalek semuanya bisa, tapi kalau wani maca kitab lagi sing rada angel. Ya bukan untuk sombong tapi untuk menghidupkan tradisi keilmuan. Jadi nanti kita ingin mungkin setelah kita ndak ada, maka kenangan orang terhadap kita adalah ya ulama itu ya yang ngaji kitab. Karena memang tadi itu benar yang dari Gus Pak, kita ini kalau ngadepi wong kampus ya rada angel. Yang namanya dunia keilmuan itu di pesantren dianggap hebat, kita itu kalau bisa nukil pendapatnya ulama lain. Pendapatnya ulama itu yang dianggap hebat. Tapi kalau di kampus itu gitu ndak hebat, plagiat. Yang hebat itu yang menurut saya. Padahal nggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini. Nggak ada yang mau nurut sama dia, kan repot ini akhirnya. Lah, Anda bayangkan kalau semua barang urusan agama niki pakai menurut saya, repot apa enggak? Cara wudu wis iso beda-beda loh akhirnya. Nek cara kula sing ngentut mburi ya sing diusap mburi ya aja rai. Lha niku kan menurut saya niku akhirnya. Tapi kan akhirnya karena kita ini kan dikawal dengan ilmu, dikawal oleh para ulama, akhirnya kita berjalan ngikuti sanadnya para ulama. Beruntunglah jenengan yang menjadi murid dari guru kita Kiai Maimun Zubair. Kenapa? Karena beliau secara sanad keilmuan dengan guru-gurunya niku jelas. Bahkan bukan cuma sanad yang beliau dapatkan, ittiba, beliau pun juga peneladanan yang luar biasa kepada para pendahulunya yang soleh. Semoga Allah munculkan penerus Kiai Maimun Zubair dari putra-putranya, dari murid-muridnya, dari pecinta-pecintanya, dan penerus semua para ulama yang lainnya. Saking kula cukup semanten, mboten sah jangan panjang. Kalau bahasanya Gus Koyo makruh mughaladhah nih. Kalau ceramah kedawan niku makruh mughaladhah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wasilatinal uzma ilaik fi istijabati ma da'una wa tahqiqi ma rajauna wa ghufra ma janaina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma aftah alaina wa ala auladina wa ala talabatina la talabat ma'had nurul anwar futuhal arifin yafaqihna wa iyyahum fid din wa 'alimna wa iyyahum ta'wil wa hadina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslih niyyah wa dzurriyyah wa jalil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah.